Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Rahmaherani dengan NPM 205401446170, kelas B1. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Etnomedika Kebidanan. Pertanyaan yang pertama itu kelebihan dan kekurangan pengobatan tradisional dan pengobatan medis. Di sini saya akan menjawabkan terlebih dahulu kelebihan pengobatan tradisional. Yang pertama itu adanya banyak senyawa aktif obat bahan alam sehingga banyak menimbulkan efek komplementer atau saling melengkapi. Yang kedua itu karena banyak senyawa aktif maka memungkinkan obat bahan alam memiliki banyak efek farmakologi. Karena sebagian besar obat tradisional dalam bentuk ekstrak kasar, maka kandungan senyawanya juga relatif sedikit. Selanjutnya, kekurangan dari pengobatan tradisional yaitu masih sedikit pengobatan tradisional yang telah memiliki pengujian secara ilmiah. Yang kedua itu kurangnya standarisasi bahan obat tradisional. Yang ketiga itu resistensi dari para petugas kesehatan atau dokter karena belum memiliki uji klinis. Contoh dari pengobatan tradisional itu seperti bekam, akupuntur, kerokan, dan refleksi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari pengobatan medis. Yang pertama itu pengobatan medis memiliki standar penanganan dan obat-obat yang telah diuji. Yang kedua, pengobatan medis mengalami pembaruan secara terus-menerus, mempunyai efek terapi yang cepat sehingga seperti penyakit-penyakit emergensi. Bagi pasien yang tidak mampu bisa menggunakan BPJS atau asuransi kesehatan. Selanjutnya ada kekurangan dari pengobatan medis. Yang pertama itu pengobatan medis cenderung lebih mahal dari pengobatan tradisional. Yang kedua, memerlukan prosedur yang ketat dan birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga itu ada efek sampingnya relatif berbahaya sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat. Yang keempat itu cara pengobatannya menggunakan cara yang relatif menakutkan seperti operasi atau pembedahan, radiasi, bahkan kemoterapi. Soal nomor 2 yaitu faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat. Yang pertama itu usia harapan hidup relatif lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat. Yang kedua, adanya kegagalan pengobatan modern pada penyakit tertentu seperti kanker. Yang ketiga, semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia. Soal nomor 3 yaitu perbedaan antara jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Jamu adalah bahan obat alam yang sediaannya masih berupa simplesia sederhana seperti irisan rimpang, kulit, akar, dan daun kering. Selanjutnya, obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah teruji berkhasiat
yang telah teruji berkhasiat secara praklinis, lolos uji toksisitas akut maupun kronis, terdiri dari bahan yang terstandar dan dibuat secara higienis. Sedangkan fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis dan klinis, serta teruji aman melalui uji toksisitas dan bahan baku terstandar yang telah teruji higienis. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu efek samping dari pengobatan larva. Efek samping dari penggunaan pengobatan larva yaitu yang pertama itu ada perdarahan ringan. Yang kedua itu ada terjadinya pireksia. Di sini terjadinya pireksia belum dapat dijelaskan secara langsung, mungkin lebih ke efek imunologi. Yang ketiga itu ada munculnya bau tidak enak, mungkin pada pengobatan larva yang pertama kali. Pertanyaan yang kedua itu ada bentuk pengobatan larva. Di sini terapi larva mudah diaplikasikan, harganya relatif tidak mahal, dan tidak merusak flora normal dalam saluran cerna, tidak meninggalkan residu yang merugikan seperti halnya antibiotik sistemik. Secara umum terdapat dua bentuk kemasan larva, yaitu free range dan biobag atau biomonde. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu sejarah dari perkembangan obat tradisional di Indonesia, mulai dari awal mulanya hingga penyebarannya. Pada zaman dahulu nenek moyang telah menggunakan obat tradisional yang berlangsung lama. Di sini ditemukan istilah jamu. Pada akhir tahun 1930, Dr. Abdul Rashid dan Dr. Seno Sastromijoyo menganjurkan jamu sebagai pengobatan preventif untuk menggantikan obat yang sangat mahal. Pada tahun 1939, IDI mengadakan konferensi dan mengundang pengobat tradisional. Ada 2 orang untuk mempraktikkan pengobatan tradisional di depan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Lalu di Solo diadakan konferensi yang pertama mengenai pengobatan jamu yang dihadiri oleh dokter. Lalu dalam kurun waktu tersebut didirikannya 3 pabrik jamu besar, yaitu PT Jamu Ibu Jaya, PT Jamu Nyonya Menir, dan PT Jamu Sido Muncul. Dan pada tahun 1966 diadakan konferensi kedua juga tentang jamu. Sekian jawaban UTS dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.